Dan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya pendengar Bro, channel yang baik hati tidak sombong. Kali ini saya bersilaturahmi dengan Mas siapa ya? Perkenalan diri dulu. Oh, nama Budi. Mas Budi ya, Mas ya. Dari mana, Mas? Asal dari Sistem Brebes Banjarharjo. Oke, hari ini saya silaturahmi karena beliau itu di sini pecinta konsep, teman-teman. Jadi masuk pembahasan pertama itu bukan konsep dulu, kita langsung dari dasar dulu ya Om ya. Boleh. Katakanlah dari SD ya Om ya. Buat para pemula dulu, buat Mas Budi. Mas Budi, tolong ceritakan untuk pengalaman ketika main Bali Bu Om. Dari mulai bahan sampai moncer di gantangan Om. Pertama gini Om, pemilihan bahan dulu Om. Seperti apa Om? Jadi kalau Bali Ibu sih Om ya, kita main Bali Ibu. Bali Ibu itu sebenarnya sih semua sama sih Om ya. Kalau orang main Bali Ibu dari awal sampai akhir itu semua sama ya. Jadi kalau yang sekarang ini kan lagi ngetren istilah kasarannya kan Bali Ibu itu sistem objek. Cuman kalau sistem objek itu kalau saya pribadi kurang ini sih ya kurang istilahnya kurang mewah lah istilahnya karena kurang tepat ya Om ya. Tepat lah. Jadi dengan Bali Ibu itu kita kan kalau zaman sekarang istilahnya itu Bali Ibu itu dari usia 5 bulan ke bawah. Cuma kalau secara real di lapangan kan kita nggak tahu. Iya. Sekarang banyak sekali kan Bali Ibu jadi setan lah istilahnya Pak. Tadi dijemput. Iya. Benar kan? Jadi waktu benar-benar waktu zaman dulu kita main Bali Ibu, kan kasarnya sebenarnya lakbet itu kita main dari 2015 kita udah main lakbet, cuman waktu itu kita mainnya di kelas Bali Ibu. Jadi waktu zaman itu Bali Ibu nggak ada istilahnya Bali Ibu omjokan kayak sekarang dalam arti sistem koloni. Semua itu Bali Ibu mainnya itu sistemnya kan dulu fighter ya, jadi fighter bunyi durasi nggak kayak sekarang. Jadi kalau sistem Bali Ibu, kalau kita membahas masalah Bali Ibu zaman dulu itu kita nyarinya tetap durasi. Itu dari yang terahnya jelas, sukanya jelas, ininya jelas. Nah kalau sekarang itu kebanyakan orang main di ya kan yang kita nggak tahu terahnya dari antak berata. Ya istilahnya kalau zaman sekarang itu main lakbet Bali Ibu udah nggak nyari kualitas lagi, yang penting juara. Beda sama waktu zaman dulu. Kalau dulu kan kita milik dari bahannya, dari perawatannya pun beda. Jadi kayak Mas Bro sendiri main Bali Ibu kan sekarang kan kebanyakan rata-rata nih kalau lihat di lapangan kan ya, itu kayak orang jualan. Kalau dulu kan nggak ada, ya kan? Iya. Untuk Bali Ibu biasanya kalau dulu kita miliknya itu bahan-bahan yang dari terah. Yang terahnya yang panjang lah istilahnya, itu terawat terus dari makan kalau zaman dulu tuh kita makannya kan pakai polos, paling jagung, mandi, jemur rutin seperti biasa sebenarnya nggak jauh beda, cuman ya dengan seiring waktu sekarang ini Bali Ibu itu rata-rata main Bali Ibu udah apa ya Om ya, jadi kualitas di Bali Ibu itu benar-benar nggak ada menurut saya bilang. Jadi Bali Ibu yang penting mermelek nyadot gitu Pak, ini pasti dikasih. Nah gini Mas Budi sendiri karakter yang sukai Mas Budi itu seperti apa? Karakter Bali Ibu itu apakah jantan apa betina? Dan pemilihan bahan dari omjokan ya Om ya, kita kan bicara tentang pemahaman dasar ya Om ya. Kalau kita bilang terah ya oke lah, yang namanya terah ya Om ya. Mas Budi sendiri ada tips nggak memilih dari ombyokan bahan tersebut itu, apakah yang bagus itu jantan atau betina? Sebenarnya kalau Bali Ibu kalau dari segi rapot nih Mas, kalau rapot tetap jantan. Kalau dari durasi Bali Ibu ya, kita bicara Bali Ibu ya. Iya. Kalau masalah durasi tetap betina. Jadi tergantung kitanya nih senangan masing-masing. Pengen rapot ya kita nyari yang jantan, kalau pengen nyari yang durasi ya ambilnya yang betina. Jadi tanda kutipnya kalau yang jantan itu memang susah dicetak durasi dan betina itu cenderung ke durasi panjang ya Om ya. Dan gini Om, biasanya kendalanya itu Bali Ibu betina, banyak kasus Bali Ibu betina itu memang ya katakan durasi bisa panjang. Cabut untul katakanlah di rumah itu gacor. Kendalanya di sini banyak teman-teman subscriber saya itu mengeluh Om.
Balibu betina itu dicabut itu gacor, kenapa kok digantang kok kepo itu? Rata-rata seperti itu Om. Ini untuk pengalaman pribadi Om ya. Jadi 2015 kita main balibu, waktu itu kita masih tinggal di Bekasi ya. Mungkin teman-teman di Bekasi udah banyak yang tahu, banyak yang kenal. Jadi hampir mayoritas kalau balibu betina itu kalau di rumah gacor, enak, kunci, ya kan. Tapi giliran dibawa ke lapangan itu pasti hampir semua itu rata-rata pasti. Iya, memang seperti itu. Iya, memang seperti itu. Apa segala macam. Nah, biasanya sih kalau saya ngakalinya gini. Burung ini udah istirahat, kasarnya katakanlah udah untulan nih ya. Udah untulan nih. Untulan terserah bebas. Iya, yang penting untulan ya. Nah, di saat kita ke lapangan, nyampe di lapangan biasanya saya spray. Spray. Terus saya pakai jagung 1 potong. Cuman kalau kangkung dari dulu saya main balibu jarang pakai kangkung. Karena kangkung kalau saya pribadi itu bikin ngantuk. Jadi bukan buat ke bumi ya. Jadi takutnya kan para burung itu jadi ngantuk, kebung, sardot ya. Sardot lah istilahnya kalau bahasa sekarang. Jadi biasanya tuh saya tuh pakainya jagung. Nah, jagung. Nah, setelah burung itu nyampe di lapangan, kita ablak, kita spray. Biasanya saya nyabut, misalkan kemarin itu kita gantang 1 season burung, istilah kasarannya kepo. Kita coba mundurin lagi nyabutnya 2 season. 2 season kita cabut nih, kita angin-anginin dulu sampai burung itu benar-benar bunyi ngonci lah istilahnya, ngonci enak. Nah, baru kita coba gantang lagi. Biasanya sih rata-rata betina kalau dia udah ngonci, kita tenteng, kita jalan pun biasanya burung itu masih enak. Itu prosesnya apakah dari katakanlah baru jadi ya Om ya? Fasenya itu melewati kondangan dulu apa memang langsung kucing kalau dengan cara Om Budi seperti itu? Kalau dulu sih saya paling kondangan 2-3 kali lah, pokoknya nggak lama sih kalau balibu sih biasanya saya itu. Jadi biasanya kan kalau balibu paling setelah kita nemu pasangan yang pas, benar-benar pasangan yang pas, yang kira-kira istilahnya kalau dicabut dia merasa kehilangan dan itu paling sekali kita mapanin di lapangan, kedua kita nyari nyamannya gimana, biasanya ketiga belum mau kerja. Seperti itu Om. Untuk penguntulan tersebut apakah harus akur? Nah, ini masalah penguntulan Om. Jadi gini, kalau penguntulan beda sama sekarang nih. Jadi sekarang itu kan kebanyakan sistemnya sistem ombyok. Koloni ya Om ya? Koloni lah istilahnya. Beda sama waktu kita main zaman dulu. Jadi kenapa sekarang itu rata-rata kalau ke balibu sekarang itu rata-rata mainnya mojok, diem, ngedur. Kalau dulu kan kasarnya kalau balibu cek empak sayap apa segala macam. Jadi istilahnya nggak ada istilah burung merem-melek lah waktu itu. Jadi kuntulan kalau saya tuh nyarinya seperti kita main burung konfet. Jadi istilahnya ada yang burung yang istilahnya akur, ada yang akur-akuran, ada yang akur banget. Nah biasanya yang akur, yang cuman akur itu biasanya dia rata-rata diambil nggak ngerespon Om. Itu yang akur banget. Yang akur cuman sekedar akur, istilahnya mah sekedar akur. Biasanya itu dia nggak ngerespon. Ya Om, tadi betina yang akur-akuran itu kalau dipetel itu nggak respon ya Om ya. Nah, yang ciri-ciri yang begitu dipetel itu respon itu seperti apa? Biasanya gini Om, kalau burung balibu yang kasarnya istilahnya akur banget ya, maksudnya yang cocok lah istilahnya cocok. Biasanya itu burung itu diambil, kuntulannya diambil, dipisah lah istilahnya itu, di angin-angin sebentar tuh nggak lama pasti dia bunyi. Itu pengaruh warna atau karena kalau player kita itu paruh merah, terus untulannya paruh putih atau paruh merah itu apa pengaruh Om? Kalau saya bilang pengaruh. Jadi warna juga pengaruh ya? Warna pengaruh. Kalau saya gini Om, jadi cenderung biasanya tuh kalau kita misalkan player paruh merah nih, kalau saya sih cenderung biasanya makanya untulannya paruh putih untuk memperkuat apa ya istilahnya, biar lebih kuat aja itunya. Nyamannya gitu lebih kuat dibandingkan paruh merah sama ketemu paruh merah. Dan jenis kelaminnya gimana Om? Kalau jenis kelamin kalau balibu kan sebenarnya belum ada birahi Om. Jadi
Bebas ya? Istilahnya mah bebas. Istilahnya bebas, gak harus lawan jenis ya? Gak harus lawan jenis, gak, ini bebas. Yang penting kasarnya akur. Akur saja. Nah di sini kan tanda kutipnya seperti ini Om. Biasanya ini pengalaman saya pribadi Om ya. Kalau burung terlalu akur biasanya, itu larinya biasanya pas harus Om. Apakah perlu diganti atau memang dipertahankan? Apa memang ada trik sendiri? Biar burung itu. Sih biasanya gini Om. Kalau burung itu udah akur itu pasti tingkat kenyamanannya itu kan lebih tinggi lah istilahnya. Tingkat kenyamanannya tinggi, itu biasanya lama-lama satu. Itu kan kalau satu itu pengaruh pakan kan bisa. Oh. Jadi saya tuh waktu itu main balibu sebenarnya jarang pakai pakan tinggi kayak sekarang. Jadi kita pakan polos. Kalau di rumah juga EF juga jarang. Paling di lapangan doang. Penjemuran juga nggak terlalu ekstrim. Berapa menit Om? Paling kalau balibu itu kan rawan senot Om ya. Iya memang benar. Rawan banget senot. Kalau kelamaan biasanya kena senot. Pasti senot. Paling kalau kita sih biasanya rata-rata jemur paling 10 menit sampai 15 menit cukup paling itu. Untuk pemandiannya mandi sendiri atau memang disemprot Om? Kalau balibu, kalau saya biasanya sih pagi saya di rendeng nih, di rendeng balibu semua lah ya. Balibu semua di rendeng, paling dipancing kasih sepuh gede mandi sendiri. Nah ada pengaruh nggak Om kalau misalkan di rendeng sama dewasa? Pengaruhnya betul. Pengaruhnya apa Om? Satu, asalnya gini Om, istilahnya gini. Itu kan istilahnya kalau burung dewasa nih, contohlah kita rendeng sama betina. Betina ngelihat balibu, emosinya tinggi. Saya jamin 100% itu si betina pasti emosinya tinggi. Birahi. Lambat laun kalau sering-sering kita rendeng seperti itu, pasti si balibu akan ngikut. Jadi istilah kasarnya itu birahi sebelum waktunya. Oh, jadi birahi lebih dini ya Om ya? Nah, birahi seperti lebih dini itu ya. Makanya kalau di atas itu kasarannya tahu-tahu ada burung yang lagi enak-enak terus ngapa. Iya. Nah, itu pengaruhnya seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, pengaruh juga kalau direndeng sama dewasa. Seperti subscriber saya yang sering tanya masuk ke WhatsApp saya, biasanya ada yang tanya seperti ini Om Budi. Om, kalau burung saya itu balibu direndeng sama dewasa itu boleh nggak? Saya jawab tidak, karena pengaruh juga. Lebih parah lagi gini Om Budi, biasanya kalau balibu ditempel sama jantan gestang, biasanya ikut-ikutan gestang Om. Seperti itu. Resikonya gede. Resikonya gede. Jadi buat teman-teman kalau mau balibu ya, kalau di rumah ada burung dewasa diusahakan jangan sampai lihat dewasa. Katakanlah dipisah-pisah ya Om ya. Ruangan bisa, ini balibu, ruangan ini dewasa. Itu sendiri, ini sendiri. Biasanya seperti itu. Jadi nggak dicampur. Kita sih kalau pemasteran juga, kalau emang di rumah ada pemasteran biasanya sih cuman dengar suaranya aja, cuman nggak ngeliat burung. Kalau saya sih biasanya seperti itu. Seperti itu Om. Biasanya saya ini ya, ini pribadi saya ya, versi saya pribadi ya. Kalau saya malah kebalik Om, saya main balibu itu pakai yang tidak akur. Kalau saya seperti itu Om, tujuannya nanti larinya burung gacor Om. Jadi ngapak-ngapak saya, bunyi juga melek. Itu saya pribadi loh Om ya. Menurut Om Budi gimana Om? Kalau untulan yang tidak akur? Untuk untulan yang tidak akur sih sebenarnya gini sih Om. Sebenarnya sih kalau istilahnya kan, kalau itu kan istilahnya kan settingan Om ya. Nah kalau settingan kan berbagai macam, banyak lah caranya. Apalagi burung karakternya beda-beda ya Om ya. Kan beda-beda. Ada yang minta. Jadi kalau saya kadang kan gini Om. Kalau Om kan istilahnya umum brus pakai settingan yang tidak akur. Sama aja gini Om. Nah, tanda kutipnya gini. Saya kenapa memakai untulan yang tidak akur itu sama aja dikoloni Om. Nah. Kan dikoloni kan berantem kan seperti itu. Sekarang gini, kita lihat dulu karakter si burung itu. Jadi istilahnya kalau si balibu itu istilahnya takutan, jirih kalau orang Jawa bilang. Bencong lah ya. Bencong lah. Kalau kita kasih yang nggak akur, ya kan? Kalau kasih yang nggak akur, saya jamin tuh burung nggak bakal mau nyaman. Tapi gini Om, syarat yang tidak akur itu playernya yang menang, bukan player yang kalah. Kalau yang kalah memang iya, dia nggak mau bunyi kayak gitu loh. Itu kan berarti kan kasarannya itu main emosi. Iya, main emosi. Emosinya tinggi. Ya. Emang sih sebenarnya kalau itu sih bisa sih Om seperti itu. Cuman kalau yang saya sering proses waktu itu sih saya makanya jarang yang ibaratnya yang seperti Om Brus bilang tadi, pakai settingan yang tidak akur. Kalau saya sih malah nyari settingannya yang akur, soalnya kan kalau settingan tidak akur itu sebenarnya kan resikonya kan tinggi juga Om. Kita kan nggak mungkin 24 jam ngamatin si burung.
Iya. Suatu saat kita tinggal pergi, nah, iya. namanya burung kan pasti ada berantem. Iya. Iya, memang ada resikonya. Resikonya kan gitu. Jadi gini ya Om ya, kenapa saya sering pakai untilan tidak akur, sama halnya di koloni Om. Kalau di koloni kan otomatis burung pasti berantem Om. Biasanya kalau untulannya tidak akur, burung tersebut gacor gitu, seperti itu Om. Iya, main emosi. Burung diajar gacor. Gitu, kayak gitu loh Om. Jadi kembali lagi ke untulan yang akur. Biasanya akur itu takutnya tolak ukurnya kayak gini Om. Yang dikhawatirkan burung tersebut sangat akur sekali. Yang dikhawatirkan kok itu memang dibetal ya, biasanya ngebak-ngebak sayap, biasanya gacor. Tapi beberapa menit kemudian larinya ke sardot Om. Makanya saya paling benci banget kalau burung sardot Om, seperti itu. Emang gini Om, emang kalau burung terlalu akur banget, emang resikonya pasti larinya ke sardot. Seperti Cuman itu. kita ngakalnya gini. Jadi kalau saya sendiri, makanya kan saya bilang tadi yang seperti saya bilang tadi, jadi kayak model kayak dari kita lihat dari pakan. Pakan juga kita nggak boleh terlalu tinggi. Pakan kita nggak boleh terlalu tinggi. Juga kita nggak boleh yang pakai kangkung. Pakai kangkung. Iya, yang itu kan pasti merem. Pasti tidur ya. Nah terus terkadang tuh orang terobsesi buat juara, terkadang segala macam cara dilakukan. Contoh lah kasarnya, dia itu burung dalam keadaan seperti ini, cuman dipaksa harus begini. Nah, itu terkadang juga pengaruhnya kan luar biasa. Kadang juga pemula ikut-ikutan Om. Nah, yang bahaya di situ. Nggak tahu fungsinya buat apa. Iya, ikut-ikutan. Buat apa? Main kasih. Jadi salah arah, ikut-ikutan, ada yang pakai kangkung, ada yang disemprot dulu kan, seperti itu. Burung tanda kutipnya seperti ini. Kalau saya pribadi main spray itu memberikan rasa nyaman. Lah burung tersebut tidak ada emosi semprot, ya kan dia tidur Om. Tidur pasti. Iya, seperti itu. Kita juga harus lihat kondisi burung Om. Ini burung waktunya dispray kapan, harus dispray kah atau enggak, kita juga harus melihat kondisi burung. Iya. Sebenarnya yang tahu burung itu seperti apa, sebenarnya itu yang lebih jernih, lebih jeli harusnya itu ya. Iya, seperti itu. Makanya di sini saya bersilaturahmi ke Mas Budi itu biar pemula itu bayar paham Om. Kasihan Om, saya melihat fakta di lapangan itu banyak pemula yang tadi yang seperti sebutkan Om Budi itu menghalalkan segala cara. Dikasih kangkung lah, dimandiin sampai basah banget lah ya kan. Kalau di kandangan tidur, dia mau tanya sama siapa ya kan, seperti itu Om. Makanya dengan sharing seperti ini, adanya Om Budi, semoga bermanfaat untuk para pemula ya Om ya. Jadi seperti itu dulu tentang rawatan balibu ya Om ya. Kalau soal durasi sih pasti menyelesaikan di lapangan ya Om ya. Durasi sih menyelesaikan. Ya kalau intinya sih main balibu sih gini Om ya. Kalau saya sarankan sih mungkin teman-teman atau yang lagi baru belajar main balibu ya istilahnya, kita itu nyari burung yang berkualitas. Biasanya itu kita cari bahannya yang benar-benar berkualitas. Karena katanya punya durasi kan. Nah, terus habis itu kita rawat sewajarnya aja, nggak usah terlalu pakai itu ngikutin yang belum tahu lah istilahnya. Mendingan kasarnya coba nyari yang lebih berpengalaman, yang lebih tahu, sharing. Lah Om Budi tersebut kalau cara memanjangkan durasi balibu itu seperti apa Om? Kalau balibu itu seiring waktu dengan seringnya digantang, insya Allah sih pasti durasi naik. Menyesuaikan ya Om ya, pasti Om ya, seperti itu. Pokoknya yang penting kalau balibu itu nggak usah neko-neko lah, intinya dirawat seininya aja, sewajarnya aja. Namanya juga balibu ya Om ya, anak-anak ya. Nggak usah di neko-neko lah. Apalagi main doping ya Om ya. Aduh, itu bahaya juga. Jadi seperti itu, terima kasih Mas Budi atas waktunya. Telah sharing-sharing tentang masalah balibu ya. Nanti next konten kita bahas tentang betina single factor ya Om ya. Oke? Cukup karena durasinya lumayan panjang ya Om ya. Nanti kita lanjut ke part 2-nya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih. Mantap.